Oke, halo guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Journey to Yusa no Party wa Ida Sarita Hengki de Still Life ya. Dan di video kali ini kita bakal bahas untuk lanjutan dari light novel chapter sebelumnya. Dan di sini kita memasuki chapter 26 sampai chapter 29. Jadi di sini gue bakal bahas 4 chapter sekaligus, jadi mungkin videonya agak panjang, jadi siapin kopinya guys. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita ke light novelnya. Tapi sebelum itu seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah langsung aja ini. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Oke, pertama kita bakal memasuki chapter 26. Untuk judulnya adalah Hari ini badai menerjang. Kota Sultan akan diterjang badai. Badai yang datangnya dari arah samudra berkelana menyusuri dinding ujung dunia, lalu bergerak ke arah barat laut. Badai yang terjadi di awal musim gugur begitu langka, biasanya terjadi setahun sekali. Badan Meteorologi Observasi Naga Mineral mempunyai tugas untuk mengamati siklus pergerakan cuaca dari seluruh benua Avalon. Kalau ada bencana, maka mereka akan segera memberi peringatan. Informasi dari Badan Meteorologi Observasi Naga Mineral sangat dibutuhkan bagi kota Sultan, yang mana kota Sultan sendiri merupakan langganan terjadi badai. Nah, karena ini kota pinggir dan dekat laut juga guys, si kota Sultan ini ya. Naga mineral bukanlah spesies dari drake, melainkan spesies naga asli. Mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa dan senang dalam mempelajari semua mengenai alam. Naga cahaya, kulitnya dibalut oleh abrak hitam. Ada beberapa orang sering menyebutnya naga batu. Kemudian dia naga cahaya sendiri akan bilang kepada mereka, "Aku ini naga mineral." Empat naga cahaya memiliki sebuah kebanggaan tersendiri, yakni kilauan dari kulit tubuhnya. Naga cahaya merupakan naga yang pendiam dibandingkan dengan naga radian. Naga radian mempunyai sebuah tugas untuk mendidik seseorang sejak kecil ketika mereka memulai petualangan pertamanya. Maka naga radian akan berubah wujud menjadi seorang manusia dan memberikan sebuah bantuan kepadanya. Naga radian merasa senang melihat anak-anak tersebut tumbuh kuat selama petualangan. Umumnya mereka adalah naga yang sering menampakkan diri. Beberapa orang sering memanggil mereka dengan sebutan naga sotakon atau naga lolikon. Anjir, naga lolikon. Saat waktu begini, semua orang di kota Sultan yang malas sekalipun harus bekerja keras karena bersiap-siap untuk mengumpulkan berbagai bahan-bahan ketika menunggu badai ini reda ya guys. Next, kita bakal masuki chapter 27. Jadi tadi chapter 26 singkatannya atau singkatnya itu tentang Badan Meteorologi Naga Cahaya dan Naga Mineral ya, dan Naga Radian. Dan oke, next ini dia untuk chapter 27, masa lalu pahlawan di kala badai. Badai menerjang begitu lama hari itu. Saat itu Red berumur 8 tahun sedangkan adik perempuannya Ruti berusia 6 tahun. Nah, jadi ini cerita masa lalu pahlawan Ruti dan Red ya. Karena kami pemegang perlindungan ilahi membuat mereka bersikap tenang dibanding anak-anak lain. Red melihat sekeliling terdapat banyak anak sedang berpegangan dengan orang tua atau saudara mereka. Semuanya tampak begitu ketakutan. Ruti mempunyai kekebalan menahan rasa takut sejak lahir. Dia tidak bisa mengapresiasikan emosinya, hanya bisa mengatakan emosinya di dalam hatinya. Setelah badai ini berakhir, Red harus pergi menuju kota Andaru di mana Red akan dilatih untuk menjadi seorang kesatria. Setauku, monster yang berada di sekitar desa ini tidak begitu bisa menaikkan perlindungan ilahi. Meski Red sudah mengalahkan berbagai monster sejak usia 6 tahun, levelnya cuma meningkat 2 dari level 31 ke level 33. Nah, jadi sejak kecil Red ini udah dibekali level yang tinggi ya guys. Karena skill perlindungan ilahi quidnya si Red emang sejak awal udah tinggi levelnya guys. Tapi nanti kalau udah dewasa ke atas itu kayak udah sulit dinaikkan guys, atau mentok gitulah ya. Red masih belum tahu kapan akan bertarung bersamanya, namun sampai Ruti sudah memiliki banyak rekan.
Meski musuh Red adalah iblis terkuat sekalipun, Red harus melawannya sekuat tenaga. Nah oke. Next kita di sini bakal pindah ke scan di mana ini ada Danan yang lanjut ya dalam pencarian Gideon. Karena di part sebelumnya lah ya, Danan ini bakal mencari Gideon guys, karena kesel sama Ares guys. Apakah kau sedang mencari Gideon? Seorang pemuda berambut hitam dan berkulit hitam bertanya pada Danan. Danan tidak mempunyai kemampuan untuk melacak sesuatu yang hilang, jadi dia memutuskan mencari petunjuk dengan mampir ke sebuah bar. Ia tidak bisa mendapatkan informasi mengenai Gideon dimanapun. Sambil mabuk, Danan memelototi pemuda tersebut. Sebetulnya Danan tidak bermaksud begitu, hanya saja skill mata intimidasi milik Danan aktif dengan sendirinya. Tapi pemuda tersebut biasa saja menanggapinya. Kau kuat, aku tidak sebanding denganmu, tapi dengan menggunakan pedangku mungkin akan ada perbedaan. Oh, kita kesampingkan itu dulu. Apakah kau sedang mencari Gideon? Tanya pemuda tersebut. Ya, apa kau tahu di mana Gideon berada? Balas Danan. Tidak. Aku tidak tahu. Kebetulan aku juga sedang mencarinya. Hah? Sambil mabuk, Danan mengayunkan tinjunya ke arah pemuda tersebut. Apakah kita harus mencarinya bersama-sama? Aku jamin akan lebih efektif jika mencarinya ada 2 orang, ujar pemuda tersebut. Pemuda tersebut lantas tersenyum. Next kita masuki chapter 28. Muncul masalah di kala badai. Kala cuacanya macam begini, sudah pasti tidak ada pelanggan, jadi kita tutup saja hari ini, ujar Red. Red lantas menutup pintu toko dan menguncinya. Sambil menunggu badai berlalu, mereka menghabiskan waktu dengan bersantai. Tok tok tok, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Redkun, ini aku, Newman. Newman sedang menggendong Al yang mana sedang tak sadarkan diri dan darah mengalir deras dari kepalanya. Ini harus segera diobati. Selepas memberikan 5 cure potion, kondisi Al menjadi lebih baik. By the way, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kemudian Newman menjawab, aku tidak tahu pasti. Tadi sehabis aku menolong orang bego yang jatuh dari atap rumah, secara tak sengaja Newman menemukan anak ini tergeletak di tanah. Karena kliniknya jaraknya jauh, maka tak mau harus segera dibawa ke toko milik Redkun. Suhu badan Al telah kembali normal dan wajahnya menunjukkan ekspresi tenang setelah diberikan cure potion. Di dalam lukanya terdapat pecahan batu. Red menduga bahwa anak ini mungkin telah dipukul oleh batu atau sesuatu yang keras karena tertiup angin. Dengan ringan, Red mengoyangkan bahunya serta memanggil namanya. Apa kau baik-baik saja? Tanya Redkun. Kemudian si Al ketakutan bisa terlihat di matanya. Ia berteriak sambil mencengkeram tangannya Red. Rumahku, Ademi datang, ibu dan ayahku. Dia menyerang mereka menggunakan kapak. Al mengingat kejadian yang telah menimpa dirinya dan itu membuatnya sulit bernafas. Ini gawat. Red harus segera bersiap. Red pun berbalik, terlihat sebuah jubah beserta tas yang berisi 2 extra cure potion yang sudah dia persiapkan untukku. Red pun tiba di rumah Al, tempatnya berada di Rawa Selatan. Red lantas masuk. Rumah ini mempunyai desain yang sederhana yang terdiri dari dapur dan kamar tidur. Dengan mudah, Red bisa melihat seluruh ruangan rumah ini dengan sekali lihat. Orang tua Al tergeletak di lantai kamar tidur, darah mengalir keluar dari luka yang mereka terima. Ini bukan luka dari sayatan, tapi terlihat seperti luka yang diakibatkan dari benda tumpul. Kemungkinan Ademi menyerang mereka dengan ujung kapak yang tumpul, bukan bagian mata pisaunya. Kami bersyukur karena ini tidak sesuai dengan dugaan buruk kami. Tetap saja kejadian ini masih menjadi misteri. Kita simpulkan satu persatu. Ademi adalah putra dari Kapten Garda. Dia tinggal di Jalan Kongres. Selepas kejadian tersebut, Ademi menghilang. Kemudian half elf dan half human yang tinggal di Rawa Selatan melakukan aksi demo. Tapi Ademi dilindungi oleh aparat keamanan. Para aparat keamanan pun tidak memberikan tanggapan kepada mereka. Oke, next, sekarang kita masuki chapter 29.
Al, si master senjata. Red telah dimintai tolong untuk merawat Al sementara waktu. Akibat insiden yang terjadi terhadap orang tua Al, membuat warga yang tinggal di Rawa Selatan melakukan aksi demo. Untuk saat ini mereka sedang dirawat di mansion salah seorang warga di Rawa Selatan, namanya Big Hawk. Dokter yang menangani mereka bukanlah Newman, melainkan dokter dari Rawa Selatan sendiri. Di halaman belakang rumah, Al sedang berlatih bersama Lid. Mereka memakai sotel sebagai senjata latihan. Baiklah, seranglah aku dari mana saja, kata Lid. Biasanya Lid memakai 2 sotel, tapi untuk latihan ini dia hanya memakai 1 saja. Al menggenggam sotel di tangan kanan, mengarahkan ke depan, bersiap-siap mungkin ia akan lari ke arah kiri atau kanan. Dan cara bertarung semacam itu akan membuat lawan kebingungan, tidak tahu dari arah mana musuh akan menyerang. Mungkin Al bisa mendapat kesempatan menang atau ia akan kalah. Kemudian Al berlari ke depan lalu menebas ke tangan kanan Lid. Sebelum itu terjadi, sotel Lid sudah lebih dulu mendarat ke bahu Al dengan gerakan yang lebih cepat. Lid sudah tidak berada di depannya. Lid sendiri sudah mendaratkan sotel ke bahu Al. Dia bisa saja menebas bahu Al jika mau. Tolong sekali lagi, ujar Al. Seru Al dan Lid membalasnya dengan senyuman. Red tengah melihat mereka tengah berlatih sambil menanam benih rumput serta benih tanaman obat di kebun. Red sempat terkejut saat Al meminta Lid untuk melatihnya. Mulanya Lid sempat menolak dengan alasan kalau dirinya tidak memiliki teknik yang bagus untuk diajarkan ke orang lain. Sotel sendiri adalah senjata yang disukai oleh para pendekar seperti Lid. Lid pun juga menyukainya. Master senjata bisa menjadi ahli senjata apa saja. Jadi kalau berkat perlindungan ilahi, weapon master itu bisa milih satu senjata yang bakal dikuasai, guys. Dengan begitu, mungkin Al memilih sotel sebagai senjatanya karena penguasaannya cukup sulit ketimbang senjata lain yang mudah dikuasai seperti tombak atau gada. Meski hatinya sedang terluka, Al masih bisa tersenyum saat mengayunkan senjatanya. Barangkali itu disebabkan dari dorongan perlindungan ilahi master senjata. Meski luka di hatinya tidak turut hilang, suatu saat nanti dia pasti akan kembali menjadi dirinya yang dulu. Pada akhirnya Al masih belum bisa mendaratkan serangan ke Lid. Meskipun serangannya dibelokkan berulang kali, sotel yang digenggamnya tidak pernah jatuh. Lid lantas menghela nafas terus tersenyum kecut. Kau sudah bagus kok, pokoknya yang paling penting itu adalah keterampilan. Ya, kau benar. Jayus pernah berkata bahwa orang yang hanya tahu cara mengayunkan pedang masih kurang. Pedang mempunyai filosofinya sendiri. Pada akhirnya Lid pun masih tak bisa menang melawan Gaius. Gaius adalah kapten dari pasukan pengawal kerajaan Kekaisaran Logivia sekaligus gurunya Lid, dan beliau berakhir tragis di tangan iblis Asura, si Zandan. Kemampuan berperang dan kata-kata Lid mengandung arti dari seorang guru yang hebat. Itulah sebabnya dia pasti menjadi gurunya Al dan memberikan pelajaran yang telah Lid dapat dari Gaius. Terima kasih banyak, balas si Al. Nah, jadi sementara seperti itu untuk light novel dari anime Shin no Nakama Journey to Yusa untuk chapter 26 sampai 29. Oke. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.